kenapa huruf ro dibagi serinci ini? Karena biasanya orang Indonesia itu membaca huruf ro semuanya dibaca tebal. Semuanya dibaca tebal. Contoh binusoyitiro, binusoyitiro, tebal. Semua huruf dibaca tebal. Baik, ada lagi? Cukup? Sudah? Nah, baik. Sekarang saya kasih satu pertanyaan. Silakan buka Quran di Quran surah Al-Fajr ayat 4. Wal-laili idza yasr. Al-Fajr ayat 4. Surah Al-Fajr ayat 4. Ya, di situ dikatakan wal-laili idza yasr. Kalau secara rumus di ayat Quran surah Al-Fajr ayat 4 dia dibaca ro-nya tebal atau tipis? Tebal apa tipis? Baik. Rumusnya apa Pak Pur? Karena terakhir dimatikan, jadi roh sukun ketemu sukun sebelumnya fathah. Ya, roh sukun sebelumnya fathah. Wal-laili idza yasr. Sekarang kalau saya membaca seperti ini, wal-laili idza yasr, wal-laili idza yasr. Ya, saya baca tipis. Itu menurut janganan itu boleh atau tidak? Kalau rumusnya ro sukun sebelumnya fathah, dia ro-nya dibaca tebal. Tapi kalau misalnya saya membaca wal-laili idza yasr, boleh tidak? Ya. Boleh apa tidak? UI Al-Fajr ayat 4. Itu kan secara rumus ro sukun sebelumnya fathah, ro-nya harus dibaca tebal. Kalau tiba-tiba saya itu membaca wal-laili idza yasr tipis, boleh tidak? Karena aslinya ini ya kasroh, apa tak itu Kasroh. aslinya kasroh Ini kasroh. yasri. Tapi kan ketika disukun dia menjadi ketika diwaqaf dia menjadi sukun. Jadi ro sukun sebelumnya fathah. Rumusnya aja. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Alasannya? Alasannya Kalau kalau dilanjutkan. alasannya ada di sini. Kalimat berikutnya huruf ya yang dihapuskan karena takhfif. Itu ya. Makanya pentingnya kita menghafal rumus itu supaya kita tahu bahwa di situ sebenarnya ada huruf ya yang dihilangkan. Aslinya yasri tambah ya. Artinya yasri. Ya, dengan sebab dihilangkan, maka di situ boleh dibaca dengan dua wajah, dengan dua cara. Mengikuti sesuai dengan rumus yaitu ro sukun sebelumnya fathah tebal. Maka kalau kita memakai kaidah yang di setelahnya ada huruf ya, maka huruf ya itu yang dihilangkan, maka disitulah poinnya boleh dibaca dengan dua cara. Aslinya yasri, tapi sebab karena dihilangkan menjadi yasri. Itu menunjukkan kenapa boleh dibaca dengan dua wajah, karena sebelumnya ada huruf ya yang dihilangkan. Jadi menunjukkan bahwa di situ ada letak huruf ya yang dihilangkan. Yasri. Okay. Kalau mengikuti kaidah rumus dia tebal, tapi dengan sebab ada huruf ya yang dihilangkan. Dan bagaimana cara menunjukkan agar kelihatan bahwa di situ ada huruf ya yang dihilangkan? Dibaca tipis. Yasri. Ya, yasri. Karena ketika diwasal sesuai dengan tulisan yang ada yasri. Yasri. Tebal ya. Yasri tipis. Yasri.
Baik, insyaallah. Baik, itu ya. Nah, insyaallah nanti itu masuk di pembahasan huruf ro yang boleh dibaca dengan dua cara. Baik, sekarang kita contohkan terlebih dahulu huruf-huruf ro yang dia dibaca tebal ya. Dibaca tebal. Contoh yang pertama pada kata qa, ro, a. Tidak boleh qara'ah. Qa, ro, a. Silakan. Sip. Arhama. Ya, sekali lagi arhama. Kemudian berikutnya al-fajr. Ya, jadi tidak boleh kita baca al-fajr. Al-fajr. Ya, kenapa dia dibaca mengalir? Karena mempunyai sifat mengalir suaranya, tawassut. Mengalir suaranya sejenak. Al-fajr. Berikutnya yang keempat al-bihar. Iya. Kelima ra berharakat dhammah. Aro. Langsung ke aro. Tebal ya. Ar-rusul. Berikutnya burhanun. Berikutnya kufur. Ya, kufur. Tidak boleh dibaca kufur, apalagi kufur. Kufur. Jadi dia mengalir dulu fa-nya kufur. Ya. Kufur. Tidak bergerak ya. Kufur. Sip. Jangan kufur, ditarik kufur. Ini salah. Kufur tidak. Posisinya kan sudah di rahang terbalik. Kuf. Tinggal mentakrirkan huruf ro-nya, menggetarkan huruf ro-nya, sekaligus memberikan hak tawasudnya. Kufur. Sip. Berikutnya tabur. Sip. Berikutnya kasrah haridah. Limaniro. Tada. Hati-hati, bukan limanir. Limaniro tada. Sip, keren. Irji'. Irsadan. Firqah. Irqas. Irqas. Iya, itu semua huruf-huruf yang dibaca tebal ya. Pas ngapalnya bacanya tipis sama. Ya, semua huruf yang dibaca tebal, tebalkan dengan cara apa? Mengangkat pangkal lidahnya sehingga dia tampak tebal. Kemudian yang berikutnya ro yang dibaca tipis, ro terqiq. Ada 6 bagian. Ro yang dibaca tebal ada 10 bagian, ro yang dibaca tipis ada 6 bagian. Kapan saja saat huruf ro itu berharakat kasrah. Bedakan antara ar-rusul dengan ar-rijal. Bisa? Posisinya langsung di rahang tipis. Ar-rijalu. Kedua ro sukun sebelumnya kasrah asli. Kasrahnya tampak betul ya. Kasrahnya tampak. Kalau yang di atas kan kasrahnya palsu, tidak tampak. Ada suatu sebab. Kalau yang tarqiq, ro-nya kasrahnya tampak, kelihatan. Dan setelahnya bukan huruf tafkhim. Contohnya fil. Fir'aun. Ya, setelahnya bukan huruf yang tebal. Karena kalau setelahnya huruf tebal, maka ro-nya berposisi menjadi tebal. Contoh yang sudah di atas firqah. Di sini fir ketemu ain yang huruf tipis juga, maka dibaca tipis. Fir'auna.
Berikutnya ra sukun sebelumnya kasrah. As-sihr. Ya, tidak boleh as-sihr. As-sihr. Ya, sudah ya. Kemudian ra sukun sebelumnya ya mad, sebelumnya kasrah. Ini mudah. Khabir. Ya, ini yang banyak kecolongan bagi para pembaca Al-Quran. Khabir. Ya, kenapa kok dibaca tebal? Karena mantap kalau tebal. Gitu. Biasanya gitu. Khabir. Banyak yang salah di sini. Harusnya khabir, ditahan. Ya. Berikutnya ra sukun sebelumnya ya layyina. Ya layyina sebelumnya fathah. Dibaca khair. Ya. Khair. Sip. Kemudian ra imalah. Dibaca majriha. Ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ini dibaca majriha. Ada sebagian membaca majriha. Ya, karena dibaca majriha itu namanya taklil. Majriha itu taklil. Yang imam seperti apa? Majriha. Majriri. Majriha. Tapi kita pakai yang majriha. Ya sudah mafhum, difahami banyak orang. Itu huruf ra yang dibaca tipis, hanya ada 6 saja. Ini jadikan PR ya, PR. Karena huruf ra saja pembahasannya ada 21. Ra saja. Kemudian ra yang dia dibaca dengan 2 wajah. Boleh tebal, boleh tipis. Ra pada kalimat Misr. Misr. Ya, Misr. Itu boleh dibaca dengan 2 cara. Boleh Misr, boleh Misr. Tapi kalau ada pilihan seperti itu, maka ambillah yang paling mudah. Saya yakin mudah dibaca tebal. Misr. Kenapa? Sebelumnya huruf yang tebal. Ya. Dibaca tipis boleh. Misr. Dibaca tebal jauh lebih mudah. Misr. Kalimat firqin. Ya. Kenapa itu boleh dibaca dengan 2 wajah? Alasannya 1, ra sukun sebelumnya kasrah, maka dibaca tipis. Kemudian yang kedua, ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la. Ya, tapi karena isti'lanya pada posisi kasrah sama-sama tipis, firqin boleh, firqin boleh. Ya, tapi pada kasus tersebut mudah dibaca tipis. Karena setelahnya qin. Firqin. Ya. Setelahnya huruf tebal, tapi ketebalan dia melemah karena berharokat kasrah. Firqin. Ya, bisa dipahami di sini? Oke, sekarang kita masuk ke latihan fasahah pada huruf ra. Ya, setelah kita mempelajari dan menghafalkan rumus tersebut, kita praktekkan ke latihan fasahahnya. Halaman 44 buku yang baru, 42 buku yang lama. Baik, kemarin kita sudah sampaikan beberapa perbedaan antara Imam Jazari, Imam Sibawai, dan Imam Kutruk, Imam Farwah, Imam Jurumi, dan yang sependapat dengan beliau adalah Imam Ibnu Kaisan, bahwa huruf lam, nun, dan ra dijadikan satu tempat itu menurut siapa? Lam,
nun, ro dijadikan satu tempat itu menurut siapa? Utruk, Ibnu Kaisan, Jurumi, Farwa, Imam Farwa. Huruf nun, huruf ro, dia memiliki sifat yang sama persis dengan huruf apa? Huruf lam 1 sampai 6. Huruf ro itu memiliki sifat yang sama persis dengan huruf lam. Yang membedakan antara keduanya yakni takrirnya, getarannya. Kalau kita mengucapkan huruf ro tapi tidak memberikan hak getarnya pada huruf tersebut, maka akan menjadi lam. Jadi al, jadi al.